Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verania Putri, kelas 10 perawat, akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia. Di sepanjang sejarahnya yang istimewa, perawat dan ilmu keperawatan telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan umat manusia. Seiring dengan perubahan yang pesat pada area keperawatan dan sistem layanan kesehatan terkait, perawat memiliki lebih banyak kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Kini, perawat dapat menerapkan pengetahuan, kepemimpinan, semangat, dan keahlian yang vital bagi perluasan peran yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan partisipasi, tanggung jawab, dan penghargaan dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan perawat di Indonesia. Keberadaan perawat di Indonesia dimulai dari datangnya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada saat itu, pemerintah Belanda membentuk Verpleger, yaitu perawat yang berasal dari penduduk pribumi. Untuk merawat orang sakit dibantu oleh Ziekenopasser. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah Belanda dengan mendirikan rumah sakit yang bernama Binnen Hospital di Jakarta pada tahun 1799. Pada zaman penjajahan Inggris tahun 1812 sampai 1816, walaupun saat itu pimpinan VOC, Raffles, sangat memperhatikan kondisi kesehatan rakyat, namun dunia keperawatan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Baru pada tahun 1816 sampai 1942, dunia keperawatan di Indonesia mulai berkembang. Hal ini bisa dilihat dari gencarnya pembangunan rumah sakit yang berdiri hampir bersamaan pada kurun waktu tersebut, yang mana diantaranya adalah RSPGI Cikini Jakarta, RSST Carolus Jakarta, RSST Boromeus di Bandung, RS Elizabeth di Semarang. Bersamaan dengan itu berdiri pula sekolah perawat. Tahun 1942 sampai 1945, tepatnya saat penjajahan Jepang, dunia keperawatan di Indonesia kembali mengalami kemunduran akibat dari kurangnya perhatian pemerintahan Jepang. Profesi perawat di Indonesia. Perawat disebut profesi karena sejatinya perawat memenuhi seluruh syarat untuk disebut sebagai suatu profesi. Yang mana menurut Syafruddin Nurdin, ada 10 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut dengan suatu profesi, yaitu 1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu, 2. Pengetahuan dan kedekapan atau keahlian, 3. Kebakuan yang universal, 4. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, 5. Otonomi, 6. Kode etik, 7. Klien, 8. Berperilaku pamong, 9. Pengabdian, 10. Bertanggung jawab. Sementara Ahmad Tafsir mengemukakan kriteria atau syarat sebuah pekerjaan yang bisa disebut profesi adalah sebagai berikut. Profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus. Profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Profesi diperuntukkan bagi masyarakat. Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif. Profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya. Profesi memiliki kode etik. Profesi memiliki klien yang jelas. Profesi memiliki organisasi profesi. Dan profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang yang lain. Dari keduanya, perawat memenuhi kesemua ciri dan kriteria tersebut yang mana? 1. Perawat berdasar kepada ilmu dan giat keperawatan. Ilmu keperawatan, sintesa dari ilmu keperawatan dasar, ilmu keperawatan klinik, ilmu biomedik, ilmu jiwa atau psikologi, dan ilmu sosial. Kiat keperawatan atau nursing arts lebih difokuskan pada kemampuan perawat untuk memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif dengan sentuhan seni, atau menggunakan kiat-kiat tertentu dalam upaya memberikan kepuasan dan kenyamanan pada klien. 2. Bersifat komprehensif.
Pelayanan keperawatan bersifat komprehensif karena asuhan keperawatan yang diberikan bersifat menyeluruh, meliputi aspek biologi, psikologi, sosial, dan spiritual dalam kehidupan manusia. 3. Merupakan bagian integral dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medis atau kedokteran, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang kesehatan atau gizi, farmasi, laboratorium, dan sebagainya. Pelayanan keperawatan merupakan subsistem dalam pelayanan kesehatan dan tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan. 4. Mencakup siklus kehidupan manusia. Asuhan keperawatan dapat diberikan pada klien sejak dalam kandungan sampai sakaratul maut. Atas dasar ini dikenal sebagai spesialis pelayanan keperawatan. Pendidikan keperawatan di Indonesia. Jenjang pendidikan keperawatan di Indonesia dimulai dari 1. Pendiri vokasi. Ditempuh dalam waktu 3 tahun untuk diploma 3. Bentuk pendidikan akademi dengan gelar ahli madya keperawatan. Dan 4 tahun untuk vokasi khusus dengan gelar sarjana sains terapan. 2. Pendidikan profesional. Ditempuh dalam waktu 4 tahun untuk program sarjana keperawatan. Dan tambahan sekitar 1 tahun untuk pendidikan profesi nurse. 3. Pendidikan magister dan spesialis, yaitu master keperawatan. Ditempuh dalam waktu 2 tahun dan tambahan sekitar 1 tahun untuk spesialis keperawatan yang terdiri dari spesialis keperawatan anak, spesialis keperawatan jiwa, spesialis keperawatan maternitas, dan spesialis keperawatan medikal bedah. 4. Pendidikan doktoral atau S3 keperawatan merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang dapat ditempuh oleh perawat dengan melakukan riset tentang keperawatan. 3 provinsi dengan rasio perawat tertinggi yaitu 1. DKI Jakarta 221,5 per 100.000 penduduk. 2. Kalimantan Timur 202,9 per 100.000 penduduk. 3. Kepulauan Bangka Belitung 202,4 per 100.000 penduduk. Sedangkan provinsi dengan rasio perawat terendah dipegang oleh 1. Lampung 48,90 per 100.000 penduduk. 2. Jawa Barat 68,9 per 100.000 penduduk. 3. Banten 72,1 per 100.000 penduduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.